Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya di channel Hartoyo. Kesempatan pada hari ini pemirsa akan saya ajak melihat pohon mangga saya yang saya tanam di pot yang sudah berumur 5 tahunan. Namun sebelumnya saya mohon maaf, banyak suara yang mengganggu aktivitas kita karena banyaknya orang kerja bangunan dan juga banyak yang lewat, motor, mobil, dan juga ternak seperti ayam, kucing, dan lain sebagainya. Mohon dimaklumi. Nah, inilah penampakan tanaman mangga saya yang sudah berumur lebih kurang 5 tahun. Ini jenisnya harum manis, tidak tinggi amat ya. Nah, ini sekitar 2 meter. Nah, ini pot yang sudah saya lakukan berganti berulang-ulang. Lalu bagaimana cara atau rahasianya menanam mangga bisa berbuah seperti ini? Yang pertama tentu kita harus memilih bibit. Bibit yang kita pilih tentu harus yang sehat, gampang kita beli atau kita siapkan sendiri, dengan biji, dengan okulasi atau dicangkok. Dan pohon mangga yang saya miliki ini asal bibitnya adalah okulasi dari membeli. Selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah cara mengisi pot dan memilih pot. Untuk awal penanaman sebaiknya potnya jangan terlampau besar, karena pohon mangga yang akan kita tanam semakin lama semakin besar. Akibatnya pot juga harus sering kita ganti dan kita tambahi media tanahnya. Dan pohon mangga yang saya miliki ini sudah 3 kali saya ganti potnya. Baik pemirsa, cara pengisian pot sudah saya tayangkan videonya sebelumnya, dan kita ulas lagi. Lapisan paling bawah diisi dengan pecahan genting atau batu, secukupnya saja. Lapisan paling bawah kedua adalah pasir, secukupnya saja. Lapisan ketiga berikutnya adalah sampah organik kering. Yang saya pilih adalah batang pisang dan daun pisang kering. Namun sebelumnya harus dibasahi atau direndam dahulu, baru dimasukkan. Lapisan selanjutnya adalah lapisan keempat, tambahkan kompos secukupnya saja. Dan lapisan kelima adalah media tanah merah, tambahkan secukupnya. Dan keenam adalah lapisan paling atas, lapisan terakhir, dan ini membutuhkan paling banyak material, yaitu campuran antara pasir, tanah merah, dan kompos yang telah diaduk-aduk merata. Masukkan ke dalam pot, tidak terlampau penuh, seperti ini saja. Sisakan ruang untuk penyiraman agar tanah tidak melebar keluar, dan sekaligus untuk menambahi media tanah berikutnya. Dan terakhir jangan lupa menyiram secukupnya, lalu dipanas-panaskan terik matahari beberapa hari. Lebih lama lebih bagus, baru kemudian bibit kita tanam. Ini hasilnya yang sudah berusia 5 tahun. Pemirsa, itulah proses pengisian pot yang harus kita perhatikan. Hal yang ketiga yang harus menjadi perhatian adalah cara menanam di pot. Sebaiknya ditanam bibit pada waktu sore hari saja. Setelah menanam jangan lupa menyiram. Hal yang keempat yang harus juga mendapat perhatian penuh adalah cara kita menyiram tanaman. Lakukanlah penyiraman 2 kali sehari, terutama pada saat kemarau. Pagi hari sebelum jam 9, sore hari setelah matahari tidak menyengat, kira-kira 4:30 sore. Jika tanaman sudah berbunga, penyiraman hati-hati jangan sampai terkena bunganya, karena bunga rentan terhadap air hujan maupun air siraman, bisa menimbulkan kerontokan bunga. Pemirsa, hal yang kelima yang harus menjadi perhatian kita terhadap tanaman mangga adalah proses pemupukan. Pemupukan harus dilakukan secara konsisten dan kontinu, sejak tanaman masih muda belia, sampai tanaman berbuah dan setelah berbuah dan seterusnya. Pemupukan saya lakukan dengan pupuk organik. Awalnya saya mempergunakan pupuk organik buatan sendiri, dan sudah 2 tahun ini saya pergunakan pupuk organik eco farming. Dampaknya terhadap tanah semakin subur dan semakin berbuah lebat.
terus-menerus dan bergulir. Pemirsa, ini adalah pupuk eco farming yang sudah saya cairkan. Satu tube dicairkan dengan 1 liter air kelapa. Dan ini 1 liter bisa untuk 1 hektar tanaman padi. Kalau untuk buah-buahan, wah, tidak habis-habis ya. Pemirsa, saya mempergunakan pupuk ini, saya pupukkan setiap 14 hari sekali sampai 3 kali. Kemudian saya jeda 1 bulan. Baru saya ulangi lagi setiap 14 hari sekali sampai 3 kali lagi. Lalu saya tambahkan pupuk organik Ponstan padat setiap 1 bulan sekali. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Tanaman semakin hijau, semakin subur, buah semakin lebat dan bergulir atau tidak putus-putus berbuah. Atau ada buah, ada bunganya. Ada bunganya, ada buahnya. Itulah dampaknya kedua pupuk ini terhadap tanaman mangga. Yang menjadi perhatian dalam proses pemupukan adalah ketika tanaman sudah berbunga, hentikanlah pemupukan hingga bunga sudah menjadi pentil. Kurang lebih 1,5 bulan masa buah kita pupuk kembali dengan cara seperti sebelumnya. Setelah kegiatan pemupukan selesai, ada hal yang harus diperhatikan lagi, yaitu pruning. Kita perlu memangkas ranting-ranting dan dahan yang tidak produktif lagi, agar tumbuh tunas baru atau memang menghilangkan tunas yang baru. Tujuannya agar nutrisi yang terserap oleh tanaman tidak tersebar sia-sia. Pengaruhnya tanaman akan cepat berbunga lagi, dan buahnya juga besar-besar. Hal yang terakhir yang harus kita lakukan adalah pengamatan terhadap hama dan penyakit di daun, akar, batang, maupun pada bunga dan buah. Sebaiknya dengan cara pencegahan bukan pengendalian. Berkaitan dengan penanggulangan hama dan penyakit pada tanaman mangga ini, saya lakukan dengan cara pencegahan menggunakan racikan yang saya buat sendiri dengan berbagai bahan dari bumbu dapur dan berbagai tanaman obat keluarga lainnya seperti kunyit temulawak, daun kunyit, daun temulawak, daun lengkuas, daun marigold, bunga tai ayam, daun sirsak, buah pahit, dan bahan-bahan lainnya yang diblender kemudian difermentasi beberapa malam. Lalu secara berkala kita semprot-semprotkan ke media, tanah dalam pot, batang, juga daun. Yang sudah teruji cukup ampuh saya lakukan, yaitu pada tanaman kates dan lainnya. Pohon kates ini tadinya kena penyakit keriting akibat kutu kebul dan sekarang sudah sembuh dan sudah mulai berbuah. Pemirsa, kita sudah sampai penghujung kegiatan. Selanjutnya kita simpulkan bahwa untuk merawat, memelihara tanaman mangga ditanam di pot agar tumbuh subur dan berbuah lebat, ada 6 hal atau 6 cara yang harus diperhatikan dan dilakukan. Demikian kebersamaan kita hari ini pemirsa. Atas perhatiannya telah menonton sampai selesai, telah menekan tombol like, subscribe, dan komen, juga share dan double lonceng. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kurang berkenan saya mohon maaf, dan insya Allah kita bisa bertemu di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Jangan lupa menanam toga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.